Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Fauzia, NIM 2101906 dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Non-Kependidikan. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar psikologi, yaitu tugas active listening. Baiklah, kita akan mulai. Di sini saya akan mengundang teman saya sebagai narasumber saya untuk menjawab dan mendengarkan pertanyaan dari saya. Baiklah, di sini telah hadir teman saya, Cynthia Arira. Kepada Saudari Cynthia, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai saat ini? Bersedia, silahkan. Baiklah, terima kasih. Jika Anda bersedia, saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu saat memilih jurusan, apakah Anda memilih sesuai dengan kemauan sendiri atau berdasarkan kemauan dari orang lain? Kalau untuk jurusan kuliah, saya memilih dengan kemauan saya sendiri, dan alhamdulillah itu mendapat dukungan dari orang tua karena menurut mama dan papa saya, sastra Inggris merupakan passion saya. Bisa dibilang saya cocok di jurusan ini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Seperti yang Anda jawab tadi, Anda memilih jurusan ini berdasarkan kemauan sendiri. Lalu, mengapa Anda memilih jurusan sastra Inggris ini? Pertama, saya memang dari dulu suka belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia. Biasanya saya udah selama hidup ini saya suka belajar bahasa Jepang, Korea, Inggris. Tapi untuk jurusan saya memilih jurusan bahasa Inggris. Selain memang lebih matang persiapan, dan di antara tiga jurusan tersebut, Korea, Jepang, dan Inggris, saya memang lebih prefer ke bahasa Inggris. Dan kebetulan prodi sastra Inggris kan banyak gitu program kerjanya. Dan untuk jawaban sekarang, jurusan sastra Inggris mudah dapat pekerjaan kalau ketika lulus nanti. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kehidupan perkuliahan Anda yang masih daring saat ini? Kehidupan perkuliahan sejauh ini ya lancar, baik, tapi ketika di awal ya agak kurang bisa membiasakan diri, agak terkejut aja. Ya, kurang bisa beradaptasi. Kalau sejauh ini sampai sekarang udah lumayan lah, baik dan lancar-lancar aja, alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada perbedaan yang Anda rasakan saat Anda masih berada di bangku sekolah menengah atas dan ketika saat Anda berada di bangku perkuliahan ini? Kalau dari segi belajar ya udah beda.
di SMA kita selalu dibimbing guru, tugas juga diingatin setiap saat. Kalau kita ketinggalan pelajaran juga gurunya bersedia ngulang kembali, lebih diarahkan sama gurunya, dibimbing. Kalau kuliah kan kitanya yang aktif, kitanya lebih mandiri. Ya tugas ya kalau kita nggak kerjain, ya kitanya yang rugi. Kalau dosen mah lebih ke nilai doang. Habis itu cuma yang membimbing kita seperti biasa, membimbingnya nggak seperti guru-guru di SMA. Kitanya yang lebih aktif gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah Anda menjelaskan tadi bagaimana perbedaan antara SMA dan kuliah, sekarang saya tanya bagaimana teman-teman Anda bagaimana perbedaan teman-teman Anda atau circle yang ada di SMA dan yang ada di dunia perkuliahan? Kalau untuk teman-teman atau circle pertemanan gitu, nggak jauh beda sih. Dua-duanya asik, tapi kalau yang dulu kan offline ya, jadi lebih itu satu kota deket-deketan, jadi lebih bisa main bareng, apalagi semua di real life. Kalau ini kan online, tapi secara online ini kami udah sering video call atau teleponan. Sejauh ini mereka asyik dan baik kok. Begitu deh, Desna. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang Anda alami selama kuliah online ini? Kendalanya, apalagi online gini ya, yang pertama jaringan. Kalau misalnya lagi pakai kuota internet, apalagi Zoom makan banyak kuota kan, mahal, duit juga jadi lebih boros buat beli kuota. Terus ya karena seharian lihat gadget atau laptop, mata perih, berair, kayak nggak sehat aja mata gitu. Materinya juga ada sebagian materi kuliah gitu nggak masuk ke otak. Offline lebih bagus intinya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, di jurusan sastra Inggris ini tentu saja ada beberapa mata kuliah. Pertanyaannya adalah, dari sekian tersedianya mata kuliah yang ada di jurusan Anda, apa mata kuliah yang paling Anda sukai? Apa ya? Hampir sama semua, tapi kalau untuk sekarang nih, karena baru semester 1, English proficiency sih. Materinya juga nggak pala susah, dan walaupun tugasnya banyak, tiap minggu ada 2, tapi sejauh ini lebih santai ngerjainnya, soalnya juga lumayan mudah. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa alasan Anda lebih memilih Universitas Negeri Padang daripada universitas negeri yang ada di daerah Anda sendiri? Sebenarnya dulu waktu awal masuk SMA saya kan memang udah disaranin orang tua, di Universitas Negeri Padang aja kuliah, di sana juga ada saudara di sana. Sayangnya juga dulu nggak mau, lebih pengennya di Medan. Dulu kan masih awal-awal masih nggak mau jauh-jauh dari orang tua, maunya kalau nggak di Unimed ya di USU. Tapi pas sekelas mulai naik kelas 3 kayak merasa pengen gitu keluar kota nyari suasana baru, kayak lihat lihat di Google, sama pernah kan juga ke Padangnya langsung, suasananya juga enak gitu buat belajar, kampusnya juga bagus, jadi lebih udah deh
di UNP aja gitu. Dan kebetulan dapat SNMPTN juga kan. Ya udah langsung pilih sastra Inggris di Universitas Negeri Padang. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, karena Anda dari luar Padang, bagaimana rencana Anda tinggal saat Anda sudah berada di Padang? Apakah Anda ingin tinggal bersama keluarga, mengontrak, atau cari kosan? Kalau untuk tinggal awalnya nih pinginnya tinggal di rumah saudara. Tapi kebetulan jarak kampus dari rumah saudara itu jauh. Lagipun kita ini mahasiswa pasti banyak kegiatan kan di kampus. Nah, jadi orang tua saya nyaranin buat ngekos. Dan kebetulan ada kawan seprodi yang juga pingin ngekos, jadi kami satu kos itu berdua. Baik, jadi Anda memilih untuk kos ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah lulus kuliah nanti, apa rencana Anda selanjutnya? Kalau untuk selesai kuliah, saya sih pinginnya langsung kerja gitu. Apalagi saya pengen insya Allah pengen jadi public relation gitu. Kerja lebih ke publik. Tapi kalau dari saran keluarga ada yang bilang nyambung ke S2. Jadi jalanin aja nanti. Gimana? Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa atau siapa yang menjadi motivasi Anda untuk semangat belajar dan beraktivitas? Kalau untuk motivasi ya, sejauh ini orang tua, sahabat, teman-teman, saudara udah menjadi motivasi bahkan dari saya kecil sampai saya sebesar ini. Kalau motivasi dari luar sih ada. Kebetulan saya suka K-pop. Saya suka boy band dari SM Entertainment, ada EXO sama NCT. Tapi untuk sekarang saya lebih kalau untuk motivasi NCT maksudnya. Maaf. Nah, NCT itu adalah grup, ya kan? Betul? Iya, boy group asal Korea Selatan. Nah, tentu di dalam grup itu banyak membernya. Jadi, siapa member atau anggota yang paling membuat Anda, yang paling memotivasi Anda gitu? Di NCT itu kan ada 23 orang, banyak kan. Nah, di antara 23 itu ada satu namanya Jaehyun. Yang buat dia menjadi motivasi saya tuh dia kayak bisa semua gitu loh. Dia bisa nyanyi, bisa ngerap, bisa dance, bisa. Dia juga pinter kan. Pinter juga, terus pandai berkomunikasi, jago dalam berteman. Pokoknya banyak deh hal yang positif yang bisa diambil dari dia. Juga dia kalau lagi live gitu, lagi jumpa fans, dia selalu ngasih motivasi atau seperti kayak wejangan-wejangan kalau kita bilang kan. Kalau hidup itu harus dijalanin aja, lakukan apapun yang kamu suka selagi masih dikasih kesempatan. Life is still going on, ya kan? Kalau untuk motivasi sejauh ini Jaehyun. Member favorit lain Jeno sih ada, tapi lebih favorit ke Jaehyun karena hal positif dia itu banyak banget, bikin jadi lebih semangat beraktivitas sama belajar. Lagu-lagu NCT juga banyak gitu buat
buat kita lebih semangat belajar, soalnya liriknya relate sama kehidupan mahasiswa. Oke sih, itu aja. Baik, terima kasih atas penjelasan panjang lebarnya. Saya Iya. akan pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Anda di tahun ini dan apakah harapan tersebut sudah tercapai? Harapannya. Diharapkan di tahun 2021 sih awalnya yang paling penting itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau itu belum sih, belum ada ngerasa perubahan. Terus saya juga ingin lebih percaya diri. Alhamdulillah saya udah mulai lebih percaya diri daripada yang dulu. Selalu berpandangan positif kepada orang-orang dan lebih serius saat belajar, alhamdulillah. Kalau harapan dari awal tahun 2021 sih, saya dulu kan 2021 kita masih SMA kelas 3 kan ya. Nah, saya dulu tuh punya harapan jangan sampai saya nganggur. Saya pingin masuk kuliah dan alhamdulillah saya keterima SNMPTN kan. Harapan saya pingin masuk PTN dan keterima di jurusan sastra Inggris dan alhamdulillah harapan saya tersebut tercapai pada tahun 2021 itu juga. Jadi secara garis besar ya, beberapa harapan saya sudah tercapai, sudah kesampaian. Baik, terima kasih saudara Cynthia. Jawaban Anda tadi adalah jawaban dari pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih sudah mau saya wawancarai dan semoga Anda makin tetap dan makin semangat untuk menjalani perkuliahan. Terakhir, saya ingin bilang mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut saya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Baiklah, itu tadi adalah sesi wawancara saya bersama teman saya, Cynthia Arira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.